manusia, dinamakan Yesus, itu dulu paham Pak ya, dinamakan Yesus di dalam dirinya. Oke. Karena dia Ya adalah udah gitu Allah. aja ya. Iya. Paham. Bagaimana? Saya paham. Berarti kalau si Allah ini, maaf kalau ini ya, maaf Pak ya. Saya orangnya suka ini ketawa-ketawa. Iya, enggak apa-apa. Ya, Kalau si Allah ini berfirman kepada jadilah hewan. Misalkan ini maaf nih, apakah hewan itu juga Allah? Ini kan berfirman Pak, makanya kan saya clearkan dulu, bedakan berfirman sama firman. Ya, sementara teks Yohanes 1:14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Ya, saya buka ya. Jadi dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Sebentar. Jadi bukan berfirman dia Pak. Ah, itu dia bedanya. Ya. Ini maaf nih, manusia yang dituliskan itu menyangkut ke siapa ya Masnya? Tujuannya ke siapa itu? Yesus Manusia kan yang di situ itu Yesus ya. Iya. Makanya kan yang diam di antara kita ini siapa? Ya Yesus kan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus itu maaf. Berarti Yesus itu Tuhan, berarti Masnya gitu juga. Iya betul. Jadi begini abang. Apakah dia berkuasa Pak? Maaf dulu saya tanya dulu ya. Saya maaf orang-orang yang biar saya tahu itu harus banyak tanya kan. Bapak kan yang udah lebih tahu kan gitu. Maaf ya. Maaf. Jadi pelan-pelan kita. Nah, Yesus itu kata Bapak tadi kan Tuhan. Betul. Benar ya Pak? Betul. Apakah si Yesus ini maha kuasa? Oke ya. Segalanya mungkin gitu. Oke. Jadi begini. Ketika Bapak tanya, Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Nah, karena dia adalah Allah, karena dia adalah Tuhan, maka dia maha kuasa. Nah, buktinya apa? Apakah ada pengakuan sendiri dari Tuhan Yesus yang mengatakan aku berkuasa di bumi dan di surga? Jelas ada. Yohanes Matius 28. Maaf saya potong. Berarti saya cukup tahu kan, artinya kan berarti si Yesus ini berarti Tuhan, berarti gitu udah itu jawabannya. Yang saya pengen tahu itu cuman itu sedikit aja gitu. Pendek-pendek aja. Oh Yesus itu Tuhan bukan ya Tuhan gitu aja, nggak usah dijelaskan lah. Ya, enggak, saya lupa Bapak malah. Begini Bapak. Penjelasannya nanti saya nggak masuk malahan saya. Di dalam bukan hanya Bapak, di dalam media sosial sekarang kalau kita hanya berbicara tanpa data, seringkali kan dibilang opini narasi liar. Jadi makanya saya bilang, kan sesuai pertanyaan Bapak. Gitu, enggak mungkin Bapak, kalau Bapak mengerti, tapi kalau di bawah masih ada 192 orang, ya kan? Nah, makanya saya tunjukkan ketika Bapak berkata apakah ada pengakuan Yesus dia berkuasa, jelas Matius 28. Ya, saya enggak mau pengakuannya dia, enggak usah pengakuannya Yesus sendiri, enggak. Cuman saya tanyakan apakah si Yesus ini berkuasa gitu, apa maha kuasa gitulah, bukan berkuasa, maha kuasa gitu. Maha ya, segalanya jelas. Kan Tuhan Bapak, kan itu dia ini maha segalanya, sebab di Yohanes 1 ayat 3 tadi dikatakan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Jadi dia yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Siapa itu Yesus? Karena Yesus itu nama yang dikenakan kepada Allah ketika menjadi manusia, dinamakan Yesus. Nah, di dalam diri Yesus ini satu pribadi, ada namanya duinatur. Jadi di dalam dirinya ada natur kealahan, natur kemanusiaan. Makanya Yesus kan bisa lapar, bisa sedih, bisa haus. Karena naturnya sebagai manusia, Yesus itu kan mati di atas kayu salib. Sebentar. Kok Tuhan masa bisa lapar, bisa haus? Maksudnya gitu kok. Dia itu maha kuasa, masa bisa lapar, bisa haus? Gitu loh. Ya, jadi begini abangku ya. Jadi begini, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Ya. Makanya kan saya bilang tadi, ya. Dia narasi tentang dia mengenai siapa dia yang sebenarnya kan sudah jelas. Allah menjadi manusia. Dia menggenakan natur kemanusiaan kepada dirinya. Jadi begini abangku, ini
Ini kan dia Allah nih. Ya, anggap saya ini Allah. Apa? Dengarkan dulu. Iya. Jadi dia ini Allah. Dia ini Allah berkuasa. Oke ya. Nah, dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Jadi dia menggenakan natur yang baru kepada dirinya. Apa itu natur kemanusiaan? Oke. Makanya karena dia menggenakan natur kemanusiaan kepada dirinya, dia lahir ya dari seorang Maria. Makanya juga dia lahir secara ajaib. Bahkan dikatakan oleh malaikat bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, berdasarkan An-Nisa 171, ini saya coba korelasikan. Dikatakan bahwa ya Isa putra Maryam itu utusan dan kalimatnya. Coba saya tanya kepada Bapak sekarang, apakah perkataan Kutaut ini adalah, apakah perkataan suara Pak Kutaut ini Pak Kutaut atau bukan? Apakah suaramu ini kamu atau bukan? Maksudnya saya bersuara, saya memberi perintah misalkan kan gitu. Enggak. Saya cuma mau tanya, apakah suara kamu ini kamu atau bukan? Suara itu yang dikeluarkan dari saya, Pak, bukan saya. Iya, berarti suaramu ini kamu kan, suara kamu kan, suara ini kamu kan? Maksudnya gimana ini? Saya yang memberi begini. suara, yang ngasih suara kan gitu. Begini, dengarkan dulu Gimana, Bapak saya. Dengarkan dulu saya. Apakah analoginya yang lebih gampang lagi bisa nggak? Bisa Begini. nggak analoginya yang lebih gampang lagi? Oke ya, coba ya analoginya saya coba bantu ya. Oke, sebentar. Oke, bentar ya. Sebentar. Mana tadi ini? Oke. Bapak Putaut, apakah suara saya ini adalah saya? Bukanlah. Bukan, apa? Ini suara kan? Iya, suara saya ini Jerry atau bukan? Bukanlah. Terus suara siapa? Ya suara Bapak yang ada di sana kan? Ini kan di sini Iya. suaranya kan? Berarti suara Jerry ini Jerry, betul? Bukanlah, masa Jerry sih? Berarti siapa? Suara siapa ini? Bukan Jerry. Ya suara kamu yang ada di sana. Tapi bukan suara Ya Anda, berarti bukan suara. berarti Bukan suara saya Jerry. kan. Ya itu kan suara kamu, tapi yang saya terima itu bukan kamu gitu loh. Iya, suara yang kamu dengar ini bukan saya, betul? Itu yang Anda Bukanlah. paham. Kalau suara itu kamu, berarti kamu udah di sini. Itu suaranya suara kan gitu gimana? Udah gini aja. Yang itu kita udah tinggalkan aja. Mungkin itu nggak ketemu Berarti nanti. ya, begini Bapak, begini cara memahaminya harusnya ketika saya menarasikan bahwa ternyata Anda juga nggak bisa memahami bahwa ketika saya bertanya apakah yang suara saya ini adalah saya, harusnya logiknya kan ya suaramu ini yang berbicara kepada saya ya kamu, ya kan? Apakah suara Jerry ini adalah Jerry? Ya jelas. Masa suara setan, suara iblis kan bukan, ya? Itu harusnya kan logiknya kan begitu, abangku. Tapi saya mendengarnya itu hanya suara, Pak, bukan Anda sendiri kan? Berarti begitu kan? Saya menyuarakan nih. Cuman kan saya bertanya, pahami, apakah suara saya ini saya Jerry atau bukan? Suara kamu ya suara aja, suara gimana sih? Suara kamu ya bukan kamu, Mas. Gimana suara sih? Suara saya bukan saya ya, tapi apa? Ya bukan lah. Masa suara kamu mau dipasangin ke kamu, nggak bisa lah. Itu kan suara. Jadi Kan apa? hanya suara. Berarti suara saya itu bukan saya. Ya itu ungkapan Anda kan, bukan diri Anda. Itu ungkapan Anda tapi bukan diri Anda. Oke, baik. Oke, saya bantu lagi. Sumbernya dari mana? Lah sumbernya dari Anda.
Nah, itu loh. Jadi pahami, nggak apa-apa ya. Saya coba Tapi kan bantu yang Bapak. dikatakan di situ, maaf dulu, kan dia kan bersuara tuh. Apa yang tadi bilang itu, anak itu tadi kan bersuara tentang anak itu tadi kan, anak manusia itu kan, anak manusia kan. Dan yang di anak manusia kan itu kan bukan yang Allahnya tadi, yang bersuara tadi kan. Dia kan hanya berapa? Namanya kalau di tempat apa itu? Bukanlah, kalau Pak Jerry bersuara itu hanya suara Pak Jerry, bukan Pak Jerry kan gitu, harusnya kan gitu. Oke, Iya nggak? Oke, tidak masalah ya kalau Anda punya pemahaman yang lain ya. Tidak Saya apa-apa. tidak bisa menjelaskan, cuma saya nggak bisa menjelaskan. Kita kembali lagi ke itu aja. Jadi begini Ya, abangku, enggak, Yesus korelasinya kuasa begini. itu. Ini intinya begini, perhatikan dulu Pak Putaut. Intinya adalah dikatakan tadi firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia sehingga dinamakan Yesus. Anda tadi kan mengatakan kenapa Tuhan kok bisa lapar, Enggak, bisa Pak. sedih kan Iya, begitu. maksudnya kan Ya, firman, Pak. Maaf. ini potong, Mas. dengarkan Saya dulu, potong, ya. dengarkan dulu ya, belum. Jadi begini abangku ya. Karena Allah yang maha kuasa ini, karena Bapa dikatakan Allah itu roh, dia menjelma menjadi manusia, dia mewujudkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Jadi di dalam diri Yesus itu ada natur kealahan dan natur kemanusiaan. Maka karena ini ada dua natur Pak, maka dia juga mengalami yang namanya yaitu ciri-ciri sebagai manusia. Ya namanya saya dan Bapak kan manusia, pasti lapar dong, betul? Pasti juga sedih, pasti juga haus, ya namanya manusia. Nah, itulah Yesus kan. Tetapi di sisi lain, dengarkan dulu. Tetapi di sisi lain dia juga adalah Allah. Makanya kan Yesus mengatakan, nah saya akan menarasikan natur kealahannya. Yesus mengatakan aku berkuasa di bumi dan di surga. Saya tambah lagi, Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Dan orang-orang pada saat itu, orang-orang Yahudi ini loh Pak, sangat kental dengan agama mereka. Mereka kalau bukan Allah, mereka tidak menyembah. Maaf saya potong. Itu nggak usah ini ke sana aja, yang bahas satu aja. Yesus itu kan Nah, Tuhan. Bapak, begini Bapak, enggak apa-apa. Memang untuk menjelaskan kepada Bapak apa, Iya, Bapak nggak bisa menuntut saya, harus begini. Bapak kan bertanya, saya menjelaskan supaya Bapak nggak Saya salah gini loh, paham. Pak. Maksudnya saya jelasinnya satu aja dulu Pak, nggak usah Loh, sana-sana. nggak bisa begitu Bapak. Begini, kalau hanya menjelaskan satu, Bapak nanti gagal paham. Jadi Allah itu harus dijelaskan secara utuh. Kalau saya menjelaskan secara utuh bahwa panjang bicaranya, nanti malah saya nggak nangkep, gitu kan? Maksudnya gitu. Apa yang bicarakan saya nggak nangkep nanti. Udah kan, berarti kan tadi Dil katanya Tuhan itu apa? Yesus itu Tuhan kan. Terus saya Tuhan itu apa? Maha kuasa kan, gitu kan? Iya katanya Bapak maha kuasa. Apakah Tuhan itu kan harus maha kuasa, harus maha adil, ya kan? Iya kan? Iya. Seperti itu ya Pak ya. Iya, iya. Katanya Yesus itu manusia kan Pak. Di mana keadilan Yesus waktu dulu yang orang-orang dulu itu lihat Yesus, tapi orang-orang sekarang nggak lihat Yesus itu Pak. Di mana keadilannya kira-kira itu? Keadilannya? Iya. Enak sekali orang dulu itu lihat Tuhan itu. Kan gitu kan Pak. Bapak, begini, Bapak cara ukur Allah itu adil dari mana sih? Kenapa? Bapak cara mengukur Allah itu adil dari mana? Yuk, keadilan adil itu harus adil sama semua umat gitu kan. Adil itu apa definisinya? Kenapa? Iya, definisi adil itu apa? Gini, saya nggak tahu soal definisi, saya nggak bisa mendefinisikan soal keadilan. Yang penting gini aja, soal keadilan itu adil bagi seluruh umat kan gitu kan. Enggak, saya nggak bisa kalau ngasih definisinya seperti apa, panjang lebar seperti itu. Bapak sendiri juga tahu lah keadilan itu seperti apa kan. Enggak, karena enggak lah beda kita punya definisi. Kan makanya saya tanya,
Karena Ya di udah, gini dalam aja, kita ikuti definisi memahami Bapak seperti keadilan apa Allah. keadilan itu. Udah, kita ikuti keadilan itu definisinya seperti apa Bapak. Gitu Oke, aja. saya jelaskan tentang keadilan Allah di dalam iman kekristen. Begini abangku ya. Nggak usah keadilan dalam Allah, yang iman- saya tanyakan itu Yesus, bukan Allah. Yang saya tanyakan tuh si Yesus dulu, bukan Allahnya. Nah, Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Terus apakah Allah itu adalah Yesus? Iya. Iya. Adakah di situ keterangannya aku adalah Allah? Itu ada nggak kira-kira? Maaf. Ada nggak kira-kira seperti itu? Padahal si Yesus itu dia juga pernah bilang kayaknya aku tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan? Masa dia Allah? Masa dia Tuhan yang bisa maha segalanya, maha adil itu? Aku Begini tidak bisa abangku. berbuat apa? Begini, Anda kan nggak bisa memahami iman kekristenan. Jadi Anda Ya nggak udah bisa gini, maksakan. ya. Ada enggak mengatakan aku adalah Allah? Ya tidak ada abangku. Ya makanya saya bantu Anda. Tapi kalau senada ada, dari mana itu langsung dari pengakuan para murid. Ya termasuk Thomas. Thomas mengatakan kepada Yesus secara langsung, ya Tuhanku dan Allahku. Sudah kan selesai. Ya karena Ya udah, itu ketika Yesus mendengar itu jawaban. pengakuan Ya. ketika Yesus Ya, itu mendengarkan jawaban Bapak, pernyataan saya terima. Thomas itu, ya Thomas Yesus nggak menolak itu, dia menerima itu, begitu ya. Thomas itu. Oke, Iya. Thomas itu murid, Udah, murid ya. Pak. Sip. Udah. Iya, oke baik ya. Salam toleransi abang saya gantian Bapak, ada. itu kan Iya. Bapak, saya nggak bisa ini. Ya kan, saya hanya bertanya. Oke, baik Pak, iya. terima kasih. Oke, baik salam toleransi ya. Shalom. Satu lagi Pak, satu lagi. Itu pertanyaan yang di bawah tuh tak sampein ya di komentar ya. Maha kuasa Apa itu? mati gitu akan itu maaf itu yang komen aja saya menyampaikan. Dok, saya kan sudah mengatakan tadi namanya natur kemanusiaan. Saya tanya, natur manusia bisa mati atau tidak? Kan jelas jawabannya bisa dong. Selesai. Ya berarti. Karena Allah nggak bisa mati. Iya ya udah nggak apa-apa itu jawaban Bapak. Ya. Iya. Ya udah terima kasih Pak. Salam. Iya Bapak. Iya. Ya, Salam toleransi. Baik. Ya kita buka yang lainnya. Siapa ini? Halo, selamat pagi menjelang malam. Iya siang. Saudara siang. Kalau Jerry. kita di Sulawesi mantap sekali. sudah siang, Bang Juma. Ya. Oke, di Sulawesi mana ini abang? Oh, kita di Sulawesi Utara. Kita Sulawesi di Tengah? Manado. Sulawesi Utara. Oke. Ini temanya Yesus adalah kenapa nggak berani tulis Theos bang atau dewa? Kenapa harus Tuhannya umat Islam? Yesus dulu, adalah ini Theos, Allah- menyelamatkan. Allah itu menurut abang apa? Yesus. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, iya. Terus lalu persoalannya? Kenapa Anda gunakan bahasa Arab? Ya karena sebelum ada Islam sudah ada Kristen di Arab. Iya, sekarang Anda menerjemahkan kitab Belanda itu ke bahasa Arab atau ke bahasa Indonesia? Yang mana? Bahasa kitab Belanda yang dibawa penjajah Belanda ke Nusantara ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Yang mana? Alkitab yang mana Belanda? Nggak pernah saya nemukan Alkitab Belanda. Bibelmu yang dibawa oleh Belanda, bahkan lembaga Bibel didirikan oleh Belanda itu bang, itu kitabnya bahasa Belanda atau bahasa Inggris diterjemahkan ke Indonesia ini kita, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Menurut Anda lembaga Alkitab Indonesia dapat rujukan dasar dari mana? Dari Belanda? Ya, Indonesia kan memiliki lembaga Bibel. Iya, Indonesia mereka itu kan punya landasan itu.
Landasan kitab dari mana? menurut abang, landasan kitab dari mereka mana yang jadi materi? diterjemahkan itu dari mana? Abang Iya, cuma tahu dari mana? Iya, siapa yang membawa Bibelmu ke Indonesia? Yang membawa Bible ke Indonesia? Enggak, kita Iya, siapa? jangan kemana-mana. Tadi abang menyinggung. Iya, justru saya bertanya. Jangan kemana-mana. Saya tanya justru saya kepada bertanya. Anda, LAI membuat Alkitab itu, abang tahu landasannya dari mana sumbernya? Iya, sekarang kitabmu itu sumbernya dari mana? Jangan itu bilang jawabannya. Jangan bilang kitabmu itu sekarang. sumbernya dari mana? Kitabmu Anda itu harus sumbernya dari mana? mempertanggungjawabkan. Kamu Ya, saya punya bertanggungjawabkan. statement. Tadinya lembaga Bibelmu itu lembaga Batavia. Belanda punya, Interland. Belanda punya. Kitabnya itu bahasa apa? Bukan LAI. Kitabnya yang apa, kita bahasa apa bahas, dulu? Bro. LAI tadi Iya, Anda sebelum mengatakan LAI itu rujukan mereka dari LAI Belanda. Dari mana itu? LAI 1974 baru kemudian resmi sebagai lembaga. Oke. Sekarang sebelum kitabmu bahasa Indonesia, tadinya bahasa apa? Jangan sembunyi dari situ. LAI ambil rujukan dari mana? Menurut Enggak, saya pemahaman tanya Anda? sebelum kitabmu bahasa Indonesia, tadinya bahasa apa? Begini, Jangan Abang. bingung dong, Abang jangan tadi- pura-pura bingung. Jangan Abang mental penjajah tadi- dong. Enggak. Jangan Nah, itu mental kan langsung. penjajah dong. Sekarang saya ulang lagi. Ini pertanyaan saya. Pertanyaan saya sederhana. Sebelum kitabmu bahasa Indonesia, tadinya bahasa apa? Anda ini kemana-mana, Juma. Aduh, Anda ini. Jangan kayak gitu dong. Anda ini Jangan belajar. kayak gitu dong. Namanya Ini kita berpikir belum masuk tema. sistematik. Belum masuk tema loh. Belum masuk tema, baru tulisanmu ini yang Doi. kurang ajar begini. Loh, sudah bahas. Nah, ini yang kalau kurang nggak bisa ajar ini diskusi, temamu tak- ini. Anda kalau nggak bisa Mau diskusi, turunkan tak saya? buang kamu. Kamu mau dipermalukan sama Kamu bisa Kristen nggak lain? diskusi secara akademisi? Karena Anda Bisa ini dong, nggak ada makanya kosong kamu punya ini ini. secara akademis. Ya, Ini kata makanya Allah Anda dari diam, mana? ya. Anda Ah, diam. oke, saya diam. Saya jawab. Diam. Saya minta pertanggungjawaban Anda. Anda mengatakan tadi LAI Katanya jawab, landasannya katanya Belanda. jawab. Katanya Ya, jawab. Saya mau kasih Anda Katanya diam. jawab. Anda diam dulu, Ju. Ya. Iya, Saya mau iya, kasih iya. tahu Anda, ya. Anda Iya. Gatot jaga Alkitab Oke. Indonesia, ya. Itu landasan terjemahannya itu dari bahasa Iya. asli Yunani Ibrani. Ya, tangkap itu baik-baik ya, Juma ya. Begitu. Yunani bukan dari Ibrani. Belanda. Pintar. Bukan dari Diterjemahkan bukan ke dalam bahasa bukan dari Belanda. Anda jangan. Aduh, bagaimana Anda ini nggak bisa diskusi? Anda turun aja cuma. Aduh, Anda ini memang. Iya, iya. Anda kalau nggak bisa tertib, cuma saya masih bicara, Anda so bicara terus. Ya, belum saya kasih kesempatan untuk Anda. Cuma kalau mau diskusilah ganti-gantian ya. Jangan diturunkan. Masa orang Sulawesi penakut gimana sih? Orang Sulawesi itu harus berani. Ini boleh ganti-gantian bertanya. Kamu ini Boleh. tamu, bro. Jadi Boleh. saya masih bicara, Anda so potong-potong. Oke, Bagaimana saya kau diam. ini? Oke, saya diam. Ya, Oke. saya kan memberikan pengetahuan baru kepada Anda karena Anda Gatot ya. Anda bilang LAI itu dari Belanda. Anda salah. Sumber LAI itu dari bahasa asli Yunani, Ibrani, Aramaik ya. Sehingga mereka terjemahkan ke bahasa Indonesia. Begitu Abangku. Mari silakan. Sekarang waktumu, silakan. Ganti-gantian situ menarik kondusif ya. Ketika Belanda datang di tahun 1816, mereka kemudian mendirikan lembaga Alkitab Hindia Belanda. Itu jelas itu. Nah, sumber kitab Belanda itu bahasa Yunani kah, bahasa Ibrani kah, atau bahasa Belanda? Sumber Yang dipakai dari mana terjemahan Iya. Belanda? Ya dari Iya, bahasa iya. asli lah mereka, Abangku. Nah, ketika Belanda turun ke Indonesia menjajah, dia bawa kitab bahasa apa? Ke Indonesia.
Ya tentunya pakai bahasa mereka lah. Ya, kan itu sudah kubilang tadi. Tapi kenapa panik? Lalu? Nah, sekarang ketika kitab Anda diterjemahkan di bahasa Indonesia, kenapa lari ke bahasa Arab? Tuh. Loh bror, yang kita jelaskan tadi itu mengenai nama Allah bror. Anda jangan kemana-mana. Saya menarasikan begini, perhatikan, dengarkan dulu Bang Juma. Ketika Anda mengatakan kenapa memakai kata Allah, karena itu miliknya orang Arab. Kan jawaban saya sederhana, bahwa sebelum Islam hadir abad ke-7, abad ke-5, abad ke-4. Kita orang-orang Arab, ya. Ketika waktu itu para murid dipenuhi oleh Roh Kudus di hari Pentakosta, ya, dan yang menyaksikan peristiwa itu orang Arab, dan mendengar kabar tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Begitu abangku. Kenapa? Oke, sekarang Anda mengatakan sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Belanda membawa Bible. Tentu pakai bahasa Belanda kan. Nah, Tuhan bahasa Belandanya apa? Gak tahu. Tuhan Bahasa Belandanya apa? itu bisa God, bisa Lord. Itu bahasa Inggris. Anda Bahasa taunya Belanda apa? yang saya tanya. Anda tahu atau tidak? Enggak, Anda kan yang menarasikan bahwa Belanda yang masuk ke Indonesia kan, membawa kitab mereka. Ada nggak data yang Anda punya bahwa itu memang data Alkitab dari mereka yang masuk ke Indonesia? Tahun 1816 Belanda mendirikan lembaga. Iya, lembaga apa? Lembaga Bible Indonesia. Iya, maksudnya tadi kan Anda mengatakan mereka punya Alkitab Belanda, betul? Iya, pastilah. Iya, maksudnya kan kalau memang Anda menarasikan begitu, nah ternyata juga Anda nggak tahu itu bahasa Belandanya itu Tuhan atau Allah. Ya, siapa Ya, bilang sama saya tidak saja tahu? Anda sebenarnya. Siapa bilang saya tidak tahu? Anda yang tidak tahu. Ya, saya tanya kepada Anda, emangnya waktu itu nama Allah dalam bahasa Belanda apa? Kok nama Allah? Nama Theos. Nama Theos dalam bahasa Belanda itu Her. H-E-E-R. Itu artinya Artinya Tuhan. apa? Artinya Tuhan. apa? Tuhan atau Theos. Ya Ketika sudah, kata apa Her, persoalannya? ketika kata Her di Indonesia kan apa? Apa Indonesianya? Silakan narasikan. Iya, ketika kata Her atau kata Theos atau kata dewa di Indonesia Kan itu sudah jelas tadi kan Tuhan kan? Ya, Tuhan. Terus kenapa ada terselip Tuhan umat Islam di sini? Di mana dikatakan umat Islam punya? Ini kata Allah ini apa? Yesus Allah menyelamatkan. Anda tahu nggak artinya Allah di dalam iman Kristen? Kenapa Anda kayak gitu cara diskusinya? Sekarang Loh, karena kitabmu kita begini, bro. Karena begini, beda, bro. Jangan Gantian, saudara. samakan. Gantian. Kitabmu itu asalnya Septuagint, kemudian Yunani Koine. Habis itu diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda atau taruhlah bahasa Inggris. Bahasa Inggris masuk ke Nusantara, diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, kata Theos itu harusnya jadi Tuhan. Kenapa jadi Allah? Makanya Kenapa kan jadi saya bantu Anda. Kenapa digunakan kata Allah ya? Iya, Begini kenapa? bro Kenapa? ya. Kenapa? Satu, Satu. dengarkan dulu karena kan itu dari bahasa Melayu. Anda ngerti nggak itu? Kok Allah bahasa Melayu? Dengarkan dulu bro. Dengarkan dulu. Allah bahasa makanya Melayu itu dari kan nggak mana? bisa. Dengarkan Saya dulu. bertanya, Ya, bahasa itu Melayu kan. itu dari mana Allah? Aduh, Anda ini. Saya sudah menarasikan. Anda memang nggak bisa diajak diskusi, cuma ganti-gantian. Ya? Oke. Kan sudah saya bilang tadi, landasan pertama Alkitabiahnya, Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-11. Di sana sudah ada orang Arab. Artinya di Arab sana sudah ada orang Kristen. Ya. Jadi Anda jangan mengatakan Allah itu punya
orang Islam. Anda salah. Kitab pun diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke bahasa Indonesia? Enggak, lagi saya menarasikan. Juma ini bisa diam tidak? Diterjemahkan ke bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Aduh, ini orang-orang ini kalau nggak bisa diajak diskusi. Anda lo bicara, ya saya diam ya. Saya bicara, Anda potong-potong, gimana kita mau menarasikan ini? Aduh, ya. Tadi sudah saya kasih kesempatan ya, sekali, 2 kali, ketiga kali. Sudah, cuma memang Anda nggak bisa diajak diskusi ya. Ya. Halo, selamat siang. Iya, siang abangku. Salam toleransi. Keyakinan apa? Salam toleransi. Keyakinan apa? Islam, Bang. Oh, open camp saudara. Enggak, aku mau tanya aja. Itu guru saya tadi kenapa diturunkan? Guru Anda nggak beretika diskusi ya? Anda juga termasuk nggak beretika, nggak open camp, sudah Anda bicara. Enggak apa-apa. Anda bisa open camp? Enggak bisa. Oh ya, makasih ya. Oke, banyak yang antri ya. Teman-teman ganti-gantian ya, sebentar. Jadi teman-teman itu banyak gagal paham tentang iman kekristenannya, banyak sekali gagal paham ya. Jadi kalau Anda memang kurang literasi, maka jangan coba-coba membantah data sejarah, karena memang kita iman kekristenan itu dikonfirmasi oleh sejarah itu sendiri. Ya, selamat siang Pak Denny. Selamat siang. Iya baik. Keyakinan apa bangku? Muslim. Boleh open cam, Bapak? Halo? Iya. Ya, boleh open. Oh ya baik ya. Salam toleransi Pak ya. Iya, salam toleransi. Ya baik. Ada yang mau ditanyakan? Kaitannya dengan Yesus sebagai Tuhan, bahwa menurut pengakuan umat Kristen, Yesus itu adalah firman. Kira-kira gitu kan? Ya, yang ingin saya pertanyakan, kenapa firman itu bisa menjadi Tuhan gitu, sementara firman itu setahu saya itu adalah ucapan, perkataan dari yang maha kuasa, maha yang bisa membulak-balikan hal yang apapun yang ia inginkan, yang ia mau gitu loh. Sehingga menurut pandangan saya, Tuhan berkata, Tuhan berfirman, jadilah kau lewat kandungan seorang Maria. Maka Yesus adalah utusan dari Tuhan. Jadi kalau mau dijadikan Yesus adalah Tuhan, menurut logika saya belum bisa diterima. Tolong dijelaskan menurut pandangan saya gitu.
Bapak kalau minta menjelaskan menurut pandangan Bapak ya salah, keliru itu Pak Gatot, ya gagal total dalam bernarasi itu ya. Begini Bapak, saya menangkap pernyataan Bapak yang mengatakan ternyata Yesus itu Bapak menarasikan tadi dijadikan sehingga jadilah Yesus. Bapak di mana data yang mengatakan Yesus itu dijadikan? Boleh nggak ditunjukkan datanya di mana? Karena Bapak nggak memahami itu dengan benar. Iya, makanya saya minta penjelasan dari kamu bahwa Yesus itu hadir di dunia ini sebagai utusan dari Tuhan gitu kan. Ya, saat saya dia jawab, sudah Pak. hadir. Jadi begini Oke. Bapak. Oke, saya tangkap pertanyaannya. Jadi ingat Pak ya, ketika Bapak menarasikan tadi Yesus itu dijadikan, itu narasinya nol, tidak ada data ya. Tidak ada data yang mengatakan Yesus itu dijadikan, tetapi dikatakan oleh malaikat bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah itu sendiri, itu data jelas sekali. Dan itulah sebabnya ketika Yesus itu lahir waktu bayi, dikatakan oleh malaikat kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir seorang juru selamat dinamakan Yesus, yaitu Tuhan. Tegas sekali. Siapa itu? Yesus itu Tuhan, Kristus. Ya, Tuhan. Nah, sekarang saya membantu Bapak untuk mengerti, memahami, sekalipun nanti pada endingnya tidak bisa mengertinya. Begini Bapak, Allah itu berkuasa, betul atau tidak Bapak? Betul, Allah itu punya kehendak, betul atau tidak? betul. Oke, ketika Allah itu berkuasa dan punya kehendak, kalau dia mau menjadi apa saja, kalau dia mengatakan kun fayakun, sekalipun bertentangan dengan logika manusia, bisa terjadi atau tidak bisa terjadi? Bisa terjadi. Ya sudah, itu jawabannya. Bapak sudah jawab sendiri. Lalu kenapa Allah menjadi manusia? Bapak bilang nggak bisa terjadi. Tapi masa sih Yesus itu Tuhan? Sementara Bapak, Yesus itu adalah utusan. Oke, dengarkan Kan dulu begitu. Bapak lagi-lagi blunder. Bapak tadi mengatakan Allah berkuasa dan punya kehendak. Kalau dia mau menjadi seperti yang dia inginkan, maka itu yang tidak tapi mungkin bukan bisa menjadi berarti- mungkin. Bagaimana di sisi yang lain sebenarnya Bapak mengatakan tidak bisa pemahaman terjadi? kalian itu ngacau gitu loh. Kalian menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan itu kan hal yang sangat Nah, ada saja. Tiba-tiba bilang ngaco. Nah, teman-teman kalau mau naik beretika sedikit ya. Saya ini panggung, bukan panggung Anda menunjukkan preman Anda, ngotot-ngotot Anda tanpa data ya. Saya akan tendang Anda di bawah. Saya nggak butuh orang-orang Anda bilang ngaco lah, agama orang lah. Anda memahaminya ngaco karena Anda nggak mengerti iman orang tersebut. Makanya Anda bilang ngaco. Justru saya membantu Anda secara akal sehat ya. Anda mengatakan tadi ya, Allah itu berkuasa, Allah itu punya kehendak, dan kalau Allah mengatakan kun fayakun, terjadi, pasti terjadi sekalipun bertentangan dengan logika manusia. Maka kalau Allah mau menjadi manusia, kenapa Anda bilang nggak mungkin? Itu namanya Anda blunder. Ya, Anda mengatakan tadi mungkin, sementara Anda mengatakan tidak mungkin. Logikanya di mana, bro? Ya. Lalu Anda bilang agama saya ngaco. Ya. Aduh, Bapak ini minta naik ulang ya. Aduh, Bapak. kenapa turunkan saya? Bapak, kalau mau diskusi pakai kalimat yang bagus ya. Saya nggak suka Bapak ngomong-ngomong nggak benar di sini ya. Anda mau diskusi atau tidak, Bapak? Saya Kamu supaya nggak tadi buang waktu. Gurunda naik aja kamu turunin. Padahal beliau itu mau menjelaskan ke kamu. Tapi Duh, memang dibilang Anda mau diajak diskusi. Juma, saya nggak bisa naikkan kamu Juma karena kalian nggak beretika berdiskusi. Utamakan toleransi ya. Kalian termasuk pengikut-pengikutmu ini loh ya. Jadi di dalam iman kekristenan ya, kalau dia itu adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu,
Maka kalau dia mengkehendaki seperti yang dia mau menjadi manusia karena itu adalah kehendaknya Allah sendiri. Lalu kenapa kita larang-larang dia? Ya, kan begitu. Kenapa kita larang-larang? Ya. Siapapun Anda, saya nggak takut dengan Anda. Saya sedang menarasikan iman saya bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan yang menyelamatkan. Bukan seperti iman teman-teman, Allah itu membinasakan, menyesatkan. Ya, kalau Allah saya Allah yang luar biasa, menyelamatkan. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah rindu jangan satu orang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi pahami itu ya teman-teman ya. Saya akan naikkan teman-teman asalkan kondusif ya. Oke, terputus ini ya. Oke, ganti-gantian ya. Halo, selamat siang. Ya, makasih. Ya, keyakinan apa Bangku? Alhamdulillah Muslim. Ya, boleh open cam, buka kamera Bapak. Warga. Ya. Jadi teman-teman kalau kondusif tidak apa ya, kita ini salam toleransi ya. Keyakinan kita itu sampai kiamat ya berbeda ya. Oke, salam toleransi Bapak. Saya panggil apa ini? Belum ya? Bapak belum? Bom. Bapak apa ini namanya? Apa? Bimbo, B-I-M-O. Oh, Bom. Bapak Bom. Ya, Bapak Bom bagaimana? Ya, makasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi Yesus sama dengan Allah. Iya, betul. Tadi saya terbagi. Pertama adalah yang saya mempertanyakan tadi beliau menyebut Allah mengutuskan. Kemudian lagi ada pembicaraan balik bahwa Allah bisa menyerupai apa saja yang dia kehendak pun saya itu. Tapi tadi ada peribahasa bahwa diutuskan. Yesus sebagai anak Allah. Memang kalau secara logika manusia, kita tidak ini berbicara logika manusia ya, agak lucu. Terus kemudian Pak Pendeta setuju tidak? Kalau saya ini masih mempertanyakan Yesus adalah Allah, kepercayaan kami sama dengan buset lah, tidak meragukan. Gampang saya punya ini Pak, ini logika kita kalau masuk dalam diskusi secara detail berarti ada data perbandingan Alkitab itu ada beberapa ayat itu, beberapa apa nih? Bukan ayat ya, kalau ayat itu bahasa Al-Quran. Jadi berapa poin nomor apa nih dari Alkitab tersebut. Yesus Tuhan izinnya apa ini deh? Tuhan menciptakan manusia. Bapak Pendeta setuju tidak? Ya, Tuhan menciptakan manusia, betul. Terus kemudian manusia dilahirkan. Lalu? Karena tadi ada bahasa dari jangan pantai pembelian saya izin.
ada bahasa dari Pak Pendeta sempat menyebut putusan. Tadi dalam diskusi tadi, setelah Bang Juma turun itu, terus kemudian tadi Bapak satu, kemudian ada sebutan putusan. Saya mohon apa nih? Mohon berikan saya apa? Narasi dari penjelasan yang akurat. Intinya begini, izin Pak Pendeta, saya mohon izin. Tuhan menciptakan manusia. Dan kemudian di Israel ada kuburannya Tuhan. Ini jadikan agak apa? Kok Tuhan punya kuburan itu loh? Jadi ini agak logikanya. Sebenarnya ini Tuhan yang mana, Pak Pendeta? Saya mau tanya. Yesus dengan Allah sama dengan itu sama atau bagaimana? Oke ya, saya jawab. Terima kasih Pak Pendeta, silakan. Ya, baik. Ya, jadi begini Pak Bim, karena Allah ini maha kuasa dan Allah punya kehendak, maka kalau dia mau menjadi seperti yang dia kehendaki, harusnya logiknya itu murni berpikir. Maka itu sesuatu yang mungkin, bukan tidak mungkin. Kalau kita atau siapapun mengatakan tidak mungkin, maka itu perlu dipertanyakan, sebenarnya itu dia bukan Allah. Bagaimana Anda bisa membatasi Allah hanya seukur kamu punya akal? Ya, itu dia. Nah, kenapa? Karena jelas itu berdasarkan nubuatan para nabi, berdasarkan janji yang sudah diiakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Makanya kan saya mengatakan kun fayakun. Kalau Allah mengatakan A, terjadi A. Nah, ternyata Allah menjadi manusia ini di dalam Torah Musa, di dalam kitab para nabi, di dalam kitab Zabur atau Mazmur sudah dinubuatkan di sana, sudah ditulis di sana. Maka dengan itu, makanya di perjanjian baru digenapi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, Anda kan mengatakan tadi bagaimana seorang Tuhan dilahirkan oleh ciptaan, kan begitu tadi pertanyaan yang saya tangkap, betul Bapak? Ya. Itu kan. Jadi begini, karena di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ini dia, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Jadi dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia melalui Maria, dipakai Maria sebagai alat. Ya, Maria mendapat anugerah. Makanya Maria ketika malaikat berbicara kepada dia, ketika malaikat mengatakan bahwa hai Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, dari Allah. Itu bukan hasil biologis. Ya. Makanya Maria kaget dengan itu dan dia mengatakan biarlah kehendak Allah yang terjadi, aku ini hanya hamba. Dia juga kaget karena kan mana bisa Allah kok bisa menjadi manusia. Dan akhirnya karena Allah ini, Maria menyadari bahwa Allah itu berkuasa dengan tujuan-tujuan tertentu, maka dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Makanya lahir Bapak, karena sudah dinubuatkan. Bagaimana mungkin kalau sudah dinubuatkan tidak terjadi? Ya harus terjadi dong. Nubuatan para nabi jelas. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau kita melihat, menunjukkan itu konsisten di dalam janji Allah itu sendiri. Kalau Allah mengatakan A, terjadi A sendiri. Maka nggak ada sesuatu yang bertentangan sebenarnya. Cuman karena kita nggak memahami itu tadi. Jadi di dalam diri Yesus ada natur kealahan, natur kemanusiaan. Karena dia manusia, dia sedih, dia menangis, dia lapar. Bahkan karena dia manusia, naturnya manusia, dia mati di atas kayu salib. Apakah Allah bisa mati? Ya tidak bisa lah. Nah, bukti kealahan Yesus, dia mengatakan begini Bapak, aku yang awal dan yang akhir. Sesuai Al-Hadid 3, dia di sana juga data mengatakan aku yang awal dan yang akhir. Itu karena Yesus itu adalah Allah. Saya tanya kepada Bapak Bim, siapa yang menentukan Bapak Bim ke surga atau ke neraka?
Kami Islam tergantung kami punya pertama kami bertauhid. Saya bawa dan kemudian Nabi Muhammad ada utusan dari Allah, dari Tuhan alam semesta. Dan kemudian dalam pemahaman dan kemudian kitab yang diturunkan itu sebenarnya kitab Al-Quran diturunkan itu seluruh alam semesta. Jadi kepada Anda juga sebagai pendeta bisa membacai dan kemudian bisa mempelajari banyak kebaikan dalam situ. Banyak kebaikan dalam Al-Quran. Jadi dia tidak menurunkan buat terhadap Islam saja. Artinya begini Abang, yang saya tanyakan adalah, yang saya tanyakan Pak Bim, Bapak, yang saya tanyakan adalah yang menentukan Bapak, yang menentukan saya masuk surga, itu yang punya hak prerogatif. Hak yang mutlak hanya Allah itu sendiri. Nah, itu berdasarkan data-data di dalam Al-Quran sendiri, dalam hadis itu sendiri juga. Bagaimana ketika para rekan bertanya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad apakah karena dia beramal dia masuk surga? Ternyata juga Nabi mengatakan bukan karena amal saya juga, tetapi karena kehendak dan rahmat Allah. Artinya apa? Yang saya mau tanyakan di sini, ternyata Allah yang punya hak prerogatif, hak yang mutlak untuk menentukan Bapak Bim ke surga atau ke neraka. Nah, saya korelasikan kepada Yesus. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 24, Yohanes 8 ayat yang ke-24 dikatakan, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati terhadap dosa. Ya karena Yesus itu adalah Allah. Dia yang menentukan setiap orang itu masuk surga atau masuk neraka. Begitu Abang. Itu menjelaskan tentang kealahan atau bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Begitu. Silakan. Ya, kalau pemahaman kami sebagai orang Islam, siapa yang mempercayai kemudian Nabi Muhammad SAW ada utusannya, kami dijaminkan untuk masuk surga. Itu pertama. Tetapi dalam memproseskan kesalahan itu, ala kita punya kesalahan itu akan diproses. Jadi tidak semerta-merta langsung, oh ya, tidak. Tapi kita dijaminkan untuk masuk surga. Nah, dijaminkan. Bagaimana yuk? Tetapi Bapak bilang kan, Oke, baiklah. Bapak kan mengatakan bahwa dijamin untuk masuk surga. Oke, bagaimana itu bisa dijamin sementara disuruh? Izin. Tadi kan saya bilang dalam ada proses di situ. Ada pertimbangan apa nih di Jaul Masar ini? Kan ada pertimbangan. Jadi kan kalau macam kita dalam pertimbangan itu ya kalau kita punya dosa ya kemudian ada yang kita selesaikan. Ada perkara-perkara yang kita selesaikan. Dan begini Bapak, begini yang saya mau tanyakan adalah ketika melewati proses penyucian. Kristen, puji Tuhan. Suara saya kedengaran nggak teman-teman sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf saya harus buka koma meskipun hanya sebentar aja untuk menyapa teman-teman
terkait dengan saya tadi masuk di Komal Oten ya. Kelihatannya sih empuk ya teman, kelihatannya empuk. Hanya saja beliau pintar ya, kelihatannya dia juga masuk golongan orang licik, masuk dalam kelompok orang licik karena dia mencoba melarikan melarikan pernyataan-pernyataan saya yang berdasar terkait dengan penamaan nama Allah yang dia pakai. Di situ diterangkan Yesus sama dengan Allah. Allah apa itu? Allah apa tadi sana ya? Allah menyelamatkan atau apa gitu ya kan ya? Ya, sekiranya dikatakan Yesus sama dengan menyelamatkan, ya itu nggak apa-apa. Atau Theos menyelamatkan atau Dewa menyelamatkan, itu nggak masalah. Tapi karena dengan menggunakan nama Allah di sana dan dia tidak bisa memberikan jawaban, melainkan hanya mengatakan di Arab. Nah, itu lucu, menggelikan ya. Sangat menggelikan. Padahal saya mau masuk ke inti tadi mengenai Yesus itu adalah firman dan seterusnya. Sayangnya sebelum masuk ke inti dia gagal di tema. Di temanya dia mencret duluan. Oke teman-teman sekalian, itu sekedar penyampaian. Saya live-nya sebentar aja karena saya ada kegiatan. Tapi kalau ada Oten yang mau naik untuk pemanasan, persiapan untuk sebentar malam, silakan. Kita uji akal sehat dulu siang-siang. Iya betul, ketakutannya itu sangat nampak sekali. Berusaha untuk menutupi rasa takutnya gitu. Halo. Saudara Modus, silakan buka kamera bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal. Bang Zuma. Kenal juga. Saya dari Lombok nih Bang Zuma. Sehat-sehat selalu. Iya bang, kasih bang. Oke, turunkan aja Bang. Saya cuma nyimak aja dari bawah. Oh siap. Terima kasih. Saya cari Oten, kita cari Oten sama-sama. Selamat siang saudara Hinggo. Dari mana saudara Hinggo? Katolik, Protestan? Saya Islam bang. Oke. Salam kenal ya. Makasih, bang. Ya. Oke, makasih. Silakan yang Kristen yang mau naik, ketik di bawah 1. Ketik 3 coba. Yang Kristen ketik 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketik 3. Assalamualaikum Bang Zuma. Ya, Marcel silakan naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junpio daripada Lombok Bang. Siap abangku. Ya, Saudara Marcel silakan. Sehat, alhamdulillah. amin. Semoga sehat selalu Bang. Iya, makasih. Oke, saudara Marcel silakan buka kamera, kita diskusi siang ini. Tema masih terpampang di atas. Temanya menarik untuk kita bahas bersama, silakan. Oke. Salam kenal. Iya. Hidup kekal menurut Yesus, Bang.
itu kan menurut Yesus. Iya. Menurut Yesus Itu di dalam Yohanes ya, Yohanes kalau nggak salah. siap. 17 ayat 3. Iya. Bahwa di lokal itu mengenal Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang benar. Itu kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Dan Kalau mengenali. dan Yesus sebagai utusannya gitu kan Bang. Iya, betul sekali, betul. Tapi ada di ayat terakhir saya lupa Bang. Barang siapa yang tidak percaya kepadaku, ia telah mati imannya Bang. Gimana itu Bang? Iya. Percaya sebagai Ya, sebagai Tuhan dalam keimanan kami kan Bang. loh, kan tadi hidup kekal itu mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya kalau dia adalah utusan Tuhan, dia tidak akan selamat, kan gitu Bang. Lagian Yesus itu kan datang kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada orang Roma, bukan kepada orang Yunani, kepada Belanda, atau kita orang Indonesia. Nah, ketika Yesus datang di tengah-tengah kaum Israel saat itu sedang menunggu manusia yang diurapi. Mereka sedang menunggu Mesias, manusia yang diurapi yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Jadi ketika Yesus datang, Bani Israel itu terpecah menjadi dua. Ada yang menerimanya sebagai utusan Tuhan, ada yang tidak menerimanya sebagai utusan Tuhan. Orang Yahudi tidak pernah menunggu Tuhan datang ke bumi jadi manusia, nggak ada itu konsepnya. Nah, sehingga ketika Yesus mengajar, dia mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, percaya sebagai akulah utusan yang kalian tunggu. Bukan Tuhan yang kalian tunggu, tapi utusan. Oleh karena itu, kalau Anda mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup tidak binasa, betul. Percaya sebagai utusan. Nah, itulah hidup kekal itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, itu satu. Dan tidak cukup itu aja, mengenal aku juga sebagai utusanmu. Berarti jelas itu kedudukan Yesus di sana sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Daud, sama seperti yang lainnya, nabi-nabi yang lain. Utusan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, yang mengherankan sekarang ini di Kristennya. Kalau hidup kekal itu sederhana sekali, yaitu cukup mengenal dia sebagai utusan Tuhan, kenapa orang Kristen justru menuhankan Yesus? Itu sudah ada di ayat Bang, Lukas 2:11 itu Bang, lahir. Iya, Malik. Kristus. Juru selamat. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan, Kristus Tuhan. Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Nah, jadi arti sesungguhnya pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi memang dia diutus sebagai juru ada selamat. komanya di situ Bang, nggak langsung dibaca seperti itu Bang. Nah, oke, Kristus itu artinya apa, Bang? Iya, memang seperti yang Abang bilang. Berarti Kristus manusia yang diurapi. Diurapi oleh siapa? Tuhan. Dalam original teksnya itu tidak ada tanda koma, Bang. Itu penambahan di Lembaga Bible Indonesia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan. Dia adalah perantara Tuhan kepada Bani Israel. Sebagaimana Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, bahwa dia adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus, seperti yang kalian tahu. Itu dalil. Begitu juga di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Begitu juga ketika murid-muridnya menerima firman, Yohanes 17 nomor 8,
Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi hidup kekal itu adalah sederhana. Cukup mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, Kristen kenapa tidak mengenal Yesus sebagai utusan, malah mengenalnya sebagai Tuhan? Berarti Kristen tidak mengenal Yesus berarti, Bang. Anda menuhankan itu. Mengenal Yesus. Iya. Kalau Anda mengenalnya, kalau saudara mengenalnya, mustahil saudara menuhankannya. Karena Tuhan itu cuma satu-satunya, yaitu Dia yang mengutus Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus memang betul-betul harus dipercaya sebagai jalan menuju Tuhan alias utusan. Kenapa dituhankan? Berarti Kristen tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Yesus. Bukan gini Bang, kalau dibilang ini Yesus ini kan manifestasi dari Bapa, Bang. Kalau menurut saya, dia manifestasi dari Bapa yang turun ke dunia seperti itu loh. Yang harus dikenal sebagai, Aduh, Abang balik lagi. iya memang. Mau Anda larikan kemanapun, Yesus itu mau dikenal sebagai apa? Mau Anda katakan Dia adalah inkarnasi Tuhan, Dia adalah teofani Tuhan, Dia adalah firman jadi manusia, atau apapun itu, tetapi Yesus memberikan konsep hidup kekal sama dengan mengenal dirinya sebagai sederhana. Tidak ada itu darahnya, penyaliban, keluar dari kubur, nggak ada hidup kekal begitu, nggak ada. Itu karena tidak percaya kepada ajaran Yesus, maka bikin konsep baru. Hidup kekal itu percaya Yesus bangkit dari kubur, bla bla bla, menyelamatkan, dosa kita ditebus. Itu ajaran yang muncul belakangan karena akibat tidak percaya Yesus sebagai utusan, termasuk Paulus. Karena Yesus ini tidak dipercaya oleh Paulus, maka Paulus bikin ajaran baru. Sederhana. Yesus datang seabrek, kemudian mujizat dipraktekkan di depan Bani Israel. Apa kata Yesusnya? Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Faktanya kamu bisa membangkitkan orang mati. Oh, itu karena Bapa, bukan karena aku. Aku hanya alat untuk digunakan sebagai perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Makanya kami di umat Islam sangat sakit kalau teman-teman Kristen itu menceritakan Yesus dibunuh, Yesus ditampar, Yesus diludahin. Apa tujuannya? Ngapain harus kayak gitu? Oh, untuk menggenapi Dia mati nebus dosa. Gak ada itu. Gak ada. Yesus mengatakan di dalam Matius 21 nomor 31, wanita sundal dan pemungut cukai rentenir lebih dulu masuk surga. Karena apa? Bukan karena nerima dosanya ditebus, tidak. Karena percaya kepada pemberitaan Yohanes. Iya, ayat berapa itu Bang? Hanya gara-gara percaya kepada Yohanes. Matius 21 nomor 31. Matius 21. Boleh dibaca dari data 30-nya. Sederhana loh itu, selamat itu. Sederhana sekali. Makanya dalam Al-Quran kami, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Makanya Al-Quran juga menegur ahli kitab, orang-orang Farisi pada saat itu. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa haqqa. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan di dalam agamamu. Jangan kau menceritakan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi tidak sesuai dengan ilmu, asal-asalan. Kau tidak berbicara tentang Allah sesuai dengan kebenaran firman. Kau mengatakan hal yang tidak benar. Innamal masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya manusia yang lahir tanpa ayah, yaitu anak laki-lakinya Maryam, hanyalah seorang rasul, hanyalah seorang utusan yang diciptakan kemudian dari firman.
Jangan kau berlebihan mengatakan dia Tuhan, jangan. Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu cukup mengenal aku sebagai rasul. Sederhana. Dan itu iman Islam. Tapi saudara Kristenku ini terpengaruh ajaran politeisme dari Roma, di mana memang kekristenan pertama kali itu diramu oleh kekaisaran Romawi. Mereka menginginkan penyembahan terhadap dewa-dewa mereka masih berlanjut, sehingga mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk menempel kepada konsep ajaran politeisme. Bergabunglah, terjadilah sinkretisme, perkawinan antara dua ajaran, tauhid satu Tuhan Yahudi dan tiga dewa Romawi digabung. Makanya muncullah Tritunggal, Trinitas, segala macam. Itu karena mereka menggabungkan. Nah, sedangkan Yesusnya ketika mengajar selama 3 tahun, dia katakan la ilaha illallah inni rasulullah. Hidup kekal itu adalah kalian mengenal yang mengutusku satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Sudah selesai. Anda hidup kekal. Sederhana, bukan? Kenapa harus ada embel-embel ibadah minggu lah, Natalan lah, peringati kebangkitan Yesus lah? Apa itu? Dari mana itu ajaran itu? Hari Minggu ke gereja tiap hari Minggu. Siapa yang ngajarin? Yesus cuma mengatakan cukup percaya, aku rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Selesai, masuk surga. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana dalilnya? Ya tadi Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu. Nah, bukankah kita mengejar hidup kekal? Islam mengejar hidup kekal, Hindu mengejar hidup kekal, Buddha mengenal hidup kekal, Kristen mengejar hidup kekal. Siang malamnya kita ini mengenal hidup kekal. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa masuk ke dalam hidup kekal, yaitu surga. Giliran Yesus memberikan solusi, kita belakangi, kita malah lari ke ajaran lain. Malah salib yang didewa-dewakan, padahal salib itu adalah lambang kutuk. Digantung di leher, dibikin tato di mana-mana, di rumah disimpan palang, di tempat ibadah dikasih palang. Padahal salib itu lambang kutuk. Kenapa dibanggakan? Harusnya Yesus sebagai lambang keselamatan itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Jangan diganggu, jangan ditambah-tambahi burung merpati, anak manusia, enggak usah. Cuma satu. Yesusnya hanya ingin dikenal sebagai rasul utusan Tuhan. Ibrani 13 nomor 8. Yesus itu adalah rasul besar dan imam besar. Begitu saudara. Makanya kami umat Islam itu kenapa siang malam membela Yesus? Saya tampil sebagai apologet membela Yesus. Meskipun saya dibilang penghujat, penista, iman kami itu tidak sah kalau kami tidak beriman kepada manusia suci yang datang di tengah Bani Israel. Bersusah payah dia, orang tuanya difitnah sebagai pezina, lahir dia di tengah-tengah kaumnya, kemudian dia difitnah, dia dihina, dia kemudian direncanakan ingin dicelakai, tapi diselamatkan oleh Tuhannya. Setelah diselamatkan oleh Tuhannya, para pembencinya membentuk ajaran baru setelahnya. Lahirlah agama saudara. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau orang Yahudi. Yesus katakan seperti itu, jelas. Tapi kenapa orang Kristen ketika mengecam orang Farisi, ketika mengecam ahli Taurat, orang Kristen justru menerima ajaran dari orang Farisi? Padahal Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi Paulus menjelajahi daratan, menyeberangi lautan sampai ke Roma, sampai ke Kiliki, sampai ke Antioquia di Syria dia, sampai ke Arab, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikutnya. Setelah orang menjadi pengikutnya, dijadikan menjadi orang neraka. Apa buktinya? Coba Anda lihat di Matius 7, 22, 21. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Berseru Tuhan nih. Kenapa mereka berseru Tuhan? Karena Yesus hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Harusnya Rasul Yesus, Rasul Yesus.
Nabi Yesus, Mesias Yesus. Kenapa jadi Tuhan? Makanya Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan juga pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kurang apa lagi penjelasan itu? Matius 7, 22, 23. Yesus hanya ingin dikenal sebagai utusan, tapi Kristen memanggilnya Tuhan. Maka diusirlah orang-orang Kristen ini. Kami umat Islam, mulai dari dia dihamilkan oleh ibunya yang perempuan suci, sampai dia dilahirkan, kemudian sampai dia kanak-kanak, sampai dia remaja, sampai dia diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi, tak ada setitik pun cerca di dalam hati pikiran kami dia ditampar, dia diludahin, dia ditonjok, dia ditelanjangin, dia digantung, dia ditombak, dan seterusnya, dia dibunuh. Padahal Yesusnya mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, aku memang harus pergi, kata Yesus. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Kalau aku pergi, roh kebenaran itu datang. Dan kalau dia datang, roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Akan memuliakan aku. Nah, kami umat Islam setiap menyebut namanya Isa alaihi salam, atasnya keselamatan. Tapi kalau Kristen, Yesus, dia mati, bang. Kenapa? Segala dosa dunia dipikulnya. Dosa orang memburit, dosa para gay ditanggung oleh siapa? Yesus. Dosa para lesbi ditanggung oleh siapa? Yesus. Dosa orang yang perkaos anak kandungnya ditanggung oleh siapa? Yesus. Dosa membunuh ibu kandung, ayah kandung ditanggung oleh siapa? Yesus. Sambo membunuh anggotanya ditanggung oleh siapa? Yesus. Belanda membunuh orang-orang di Indonesia ditanggung oleh siapa? Yesus. Semua dosa ditanggung oleh Yesus. Itu memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus, bang? Orang mencuri, Yesus. Orang membunuh, masuk ke gereja, Yesus. Ditanggung Yesus. Semua dilemparkan ke pundak Yesus. Padahal Yesusnya mengatakan, barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi manusia harus menanggung sendiri, bukan memberikan ke Yesus. Nah, inilah saudaraku Kristen, fungsinya Islam datang kemudian untuk meluruskan itu. Diajarkan kita untuk kembali. Silakan. Silakan. Menurut abang, yang tadi abang bilang, kebenaran itu merujuk pada siapa sih, bang? Karena dalam Bible itu tidak disebutkan nama. Kebenaran itu merujuk kepada siapa? Karena memang di dalam Bible tidak spesifik nama siapa di situ. Roh kebenaran. Roh kebenaran. Roh yang diutus oleh Tuhan itu roh kebenaran gak, bang? Iya dong. Di dalam Yohanes 3 nomor 34, ini kata Yesus, barang siapa yang diutus, yang diberi pekerjaan untuk menyampaikan firman Tuhan, maka padanya roh Tuhan tidak terbatas. Barang siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka pada dirinya ada roh kebenaran dari Tuhan tidak terbatas. Nabi Musa mendapatkan roh dari Tuhan, roh kebenaran. Nabi Daud mendapatkan roh dari Tuhan, roh kebenaran, penyampai firman. Yesus juga mendapatkan roh kebenaran, penyampai firman. Nabi Muhammad menerima firman dari roh kebenaran. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Jadi roh kebenaran itu adalah manusia
yang padanya ada roh yang datang dari Tuhan untuk kemudian mengajarkan dia menyampaikan firman dari Tuhan. Makanya Yesus mengatakan roh kebenaran itu, Bang, coba Anda baca di Yohanes 16 tadi, di data 13-14, katakan roh kebenaran apabila ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkannya, itulah yang disampaikan. Berarti dia manusia, karena dia masih mendengar firman dari atas. Setelah dengar dari atas, baru disampaikan. Dia tidak merubah firman itu, dia tidak menambah firman itu. Itulah yang disebut nabi yang membawa kebenaran. Nabi Siapakah itu itu, roh, Bang? Bang. Kalau menurut kami, itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Nabi Muhammad yang memuliakan Yesus. Paulus menghinakan, contoh gimana? Ada, ya saya merinding karena gini, kalau abang bilang seperti itu, spesifiknya dong bang, maksudnya apa sih tanda-tanda dia buat kalau abang bisa mengenal dia sebagai Muhammad gitu ya, yang dikatakan dalam Bible itu? Iya, Apakah coba tanda-tanda Anda lihat. spesifik bahwa menuju ke dia gitu? Oke, coba Anda baca terjemahannya aja dulu, Bang. Di dalam surah An-Nahl 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diberikan kalimah, diberikan firman dari langit untuk disampaikan berita kebenaran tersebut kepada seluruh manusia, agar manusia mengetahui apa yang harus manusia kerjakan. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Asy-Syura, dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 51-52, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat rinci bahwa Al-Quran itu adalah berupa roh yang kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Demikianlah kami sampaikan kepadamu, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, ruh, untuk menjelaskan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran itu sebagai ruh yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi cahaya kepada siapa yang menghendaki cahaya itu. Itu Al-Quran. Engkau sesungguhnya diutus oleh Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau diutus wahai Nabi Muhammad untuk membawa kebenaran kepada seluruh umat manusia, agar menunjuk mereka kepada jalan yang lurus menuju kepada Tuhan. Dia, kata Yesus, dia kalau datang akan memuliakan aku. Yahudi datang menghinakan aku. Paulus datang menghinakan aku. Kristen datang menghinakan aku. Masakan aku sebagai utusan dilantiknya naik setara dengan Tuhan? Sementara aku bertuhan. Siang malam aku berdoa. Siang malam aku mengaku gembala. Siang malam aku mengaku teladanilah aku, contohilah aku, hiduplah seperti aku. Aku sujud, aku bersyahadat, aku puasa, aku sunat, aku tidak makan babi, aku ibadah sabat. Kenapa kalian mengaku pengikutku tapi kalian tidak mengikuti apa ajaranku? Yohanes 14:12. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku sholat, aku puasa, aku sunat, aku tauhid satu Tuhan, aku sujud dalam beribadah, aku mengangkat tangan kepada Tuhanku, bahkan aku ketakutan kepada Tuhanku sampai keringatku seperti titik-titik darah. Tapi kenapa kalian memakai nama aku dan menyandingkan aku dengan Tuhanku, dan bahkan mengatakan aku satu hakikat dengan Tuhanku? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus tuh. Makanya Yesus berpesan kepada orang Yahudi sebelum dia terangkat, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati dengan penyesat yang memakai namaku. Mereka menyesatkan banyak orang. Kristen memakai nama Yesus menyebar kemana-mana dengan cara menjajah,
termasuk masuk ke Nusantara ini, mengajarkan Yesus menjajah dulu, meneror dulu, pribumi dikasih takut dulu, dibom, pak, ditembak, tak. Setelah mencekam, setelah mereka lapar, setelah mereka haus, mereka was-was, hidup terlunta-lunta, suami meninggal dibunuh, tempat tinggal dibom habis. Datang misionaris menawarkan Indomie, lahirlah agama Anda diterima. Orang nggak bisa makan, nggak ada lagi pekerjaan, sawah sudah dibom, pekerjaan sudah tidak ada. Ada anak saya yang remaja, kuat, tapi diambil semua menjadi kerja rodi oleh Belanda. Di kerja rodi, suami saya disuruh kerja rodi, dibikin rel kereta api. Saya mau makan apa? Datang misionaris menunggangi penjajahan, bagi-bagi Indomie, shalom, shalom, shalom. Ibu butuh apa? Ibu sakit, mari ke rumah sakit kami. Terkesima mereka, lagu-lagu rohani, habis itu dibaptis. Jadilah keturunannya hari ini. Karena tidak mungkin agama penjajah dianut oleh keturunan pahlawan. Tidak mungkin. Mereka yang menjadi korban, terintimidasi, hidupnya terkekang, dibawa bayang-bayang ketakutan, belum tidur bunyi helikopter, belum apa-apa bunyi senjata di mana-mana, ketakutan. Cara tempat berlindung paling aman pada saat itu adalah gereja. Pada masa penjajahan, tempat paling nyaman adalah tinggal menjadi budak penjajah. Menjadi tukang bersih gereja, menjadi tukang sapu mereka, menjadi tukang pemuas nafsu mereka, menjadi mata-mata mereka, bersekongkol dengan mereka. Itulah cara teraman pada masa itu. Keturunan mereka jadi apa agamanya? Setelah makan Indomie, setelah dikasih jabatan oleh penjajah, kira-kira mereka memeluk agama apa? Enggak mungkin mereka masih beda agama. Enggak mungkin. Begitu juga pahlawan yang mengusir mereka, enggak mungkin satu agama. Begitu hari Minggu, stop dulu. Ya, gencatan senjata. Hari Minggu kita ibadah dulu sama-sama. Penjajah masuk ke gereja, Belanda juga masuk. Sebelah kiri Belanda, sebelah kanan pahlawan. Begitu setelah ibadah, haleluya, selesai. 3 langkah, mundur, 1, 2, 3, berharapan. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Pahlawan tetap menjadi pahlawan, kemudian mengusir penjajah. Nah, yang ikut di penjajah ini siapa? Dan orang-orang yang beragama sama seperti agama penjajah hari ini pada saat itu mereka di mana? Saya pahlawan memerangi Belanda. Anak saya lahir, saya kasih nama anak saya nama-nama Belanda. Martin, Peter, Carlos. Ya kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu mustahil. Tidak mungkin. Oleh karena itulah kita renungkan bahwa ketika Yesus mengatakan keselamatan itu hanya mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, Islamlah itu. Dari timur sampai barat, Islam ditanya, kalian Islam? Ya, Yesus itu siapa? Utusan Tuhan. Datanya mana? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kristen ditanya, mulai dari jemaat biasa sampai kepada pendeta pastor yang sudah bangkokan, yang sudah banyak duitnya di mana-mana, gedungnya di mana-mana gara-gara perpuluhan, ada helikopter pribadi, pesawat pribadi. Tanya dia, sini pendeta mau tanya, Yesus itu siapa pendeta? Tuhan. Koplak. Inilah yang terjadi, kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, siapa sekarang yang memakai nama Yesus kemana-mana? Islam atau Kristen? Sekira begitu saudaraku Marcel. Anda dari Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Iya. Kayaknya abang bukan di Indonesia ya? Indonesia. Kok malam di sana? Enggak, nih lagi istirahat, lagi kerja Bang. Oke, sip. Baik. Sorry. Oke, ada lagi abangku? Doakan saya Bang untuk menemukan kebenaran itu. Mungkin kalau bisa al-haq ya. Amin. Oke. Dan memang saya dari dulu yang saya mengakui Bang, narasi Bunda Maria saya lebih setuju di Al-Quran. Masya Allah. Dikatakan wanita suci itu tidak tersentuh dengan neraka manapun, tapi tidak. Bang tahu lah kalau tadi Bible
halnya seperti apa. Tunangan. Saya lebih setuju Hampir Al-Quran. diceraikan malah. Alhamdulillah. Saya lebih setuju ke Al-Quran ya. Bahwa wanita suci itu saya lebih setuju. Oke bang, saya turun dulu bang. Terima kasih banyak ya. Makasih saudara, makasih. Mudah-mudahan sahabatku bisa lembut hatinya menemukan hidayah menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Makasih Bang Marcel. Sahabatku, sampai di sini dulu ya. Soalnya saya ada kegiatan jam 1. Belum lagi persiapan hari malam Jumat dikasih materi. Itu gimana ceritanya ya? Seorang apologet disuruh sebagai narasumber acara maulid. Apanya yang akan saya bahas di situ? Alamak. Hah? Apa yang akan ku bahas di situ? Acara maulid aku disuruh ceramah. Apa mau aku bilang? Teman-teman, adakah mungkin acara maulid saya bahas manusia yang keluar dari kubur? Pening aku lah. Tapi teman-teman itu maksa. Belum lagi di Bandung. Di Bandung lagi disuruh ceramah, katanya ada masanya itu ada ribuan. Ya Allah ya Karim. Aku bukan ustaz. Bahas apanya nanti kita di situ? Sebagaimana Lukas berkata di dalam kitabnya. Bingungnya orang. Apa ini? Lukas. Mana lah itu Lukas? Iya betul. Sebagaimana sabda Paulus dari Damsik. Atau saya bahas ini aja ya. Tentang Amsal. Atau apa bagus? Itu yang biji sakarnya pecah itu di mana itu? Bingung juga ini teman-teman. Bahas apa ya? Amsal jamaah aja ya. Iya kita bahas Amsal aja nanti atau Yeskiel. Bahas kemuliaan Rasulullah. Semua jemaah sudah tahu. Tiap hari mereka tahu itu dari ustadz-ustadz tentang kemuliaan Rasulullah. Saya diundang sebagai apologet. Bukan sebagai ustadz. Ya kalau di situ ada pendeta debat ya baru cocok. Ini saya disuruh monolog bahas. Kalau bahas Al-Quran jatuhnya di ustadz. Nanti semakin banyak undangan. Gak jadi kita live kayak gini. Ini aja kemarin beberapa undangan dari Kodondi. Kita juga harus datang ke sana podcast. Aduh gimana dong? Hari ini lagi. Kemudian besok lagi. Hari Jumat lagi. Alamak. Jadi gak ada live lagi nanti. Kalau sudah terlalu banyak undangan. Lagian juga itu bukan bidang saya. Monolog itu bukan bidang saya. Saya jadi orang bingung kalau sendiri ngomong. Harus ada yang diskusi samaku. Gitu loh. Tapi gak apa-apa lah, kita coba aja ya. Dulu ingat gak cerita Bang Suma ketika diusir dari masjid gara-gara saya menyebut nama Yesus? Sampai imamnya bilang, ini masjid. Ini masjid. Kenapa sebut nama Yesus di sini? Ini bukan gereja, ini masjid. Duh, pening juga aku. Masya Allah. Padahal waktu itu saya syahadatkan seorang aparat. Aku bersaksi Yesus hanyalah utusan Tuhan. Ngamuk itu Pak Ustadznya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman yang ada di Bandung silakan hadir di kegiatan kita. Insya Allah nanti diadakan di mana kemarin itu? Tunggu ya. Teman-teman udah tahu nggak acaranya di mana? Besok. Oh, ini dia. Diadakan di jalan
Ciganitri Bandung, Gedung Himpunan Haji Kurnus Manazil. Kajian Apologet Islam Indonesia bersama Bang Suma. Tema pemantapan dan membentengi pendangkalan akidah bersama para mu'alaf se-Bandung Raya, hari Ahad tanggal 5 Oktober 2025 pukul 8:30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Dan saya tengok yang mendamping ini adalah pembesar-pembesar, para ustadz, para kiai. Para kiai nanti, waduh, ini kenapa ini bukan bahas Al-Quran, ini malah kok bahas apa itu Lukas, Markus, Yohanes, Filipi, Galatia, Roma, apanya ini? Jadi gimana ya, mudah-mudahan panitia sudah memperkenalkan bahwa yang datang ini adalah masternya pendeta, kan gitu ya. Ya, pendetanya pendeta. Jadi materi yang disajikan nanti itu materi mungkin mirip-mirip materi gereja. Jadi gedung kita rubah sementara penampilannya gereja suci. Pendeta adalah Bang Suma. Wah, keren. Jadi semua yang ada di dalam itu materi kita adalah materi kristologi. Tapi kita syahadat massal. Asyhadu. Aduh, ustadznya bilang, loh, kok kita disyahadatkan semua ini? Ada apa ini? Apa dipikir kita ini oten sampai kita disyahadatkan massal? Jadi nanti itu saya mudah-mudahan di sini tidak ada penyusup. Saya minta seluruhnya untuk bersyahadat berjamaah, bergemur gedung. Asyhadu. Nanti viral tuh, Bang Suma mensyahadatkan ribuan oten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi saya minta maaf nanti para kiai, di sini ada beberapa kiai dan mereka adalah guru-guru kita yang sudah cukup dikenal yang akan hadir. Bahkan kalau nggak salah ada juga ustadz yang kalau nggak salah beliau viral juga ustadznya ya. Ustadz itu viral juga kalau nggak salah. Saya lihat baca namanya dulu ya teman-teman. Saya sempat mendengarkan nama beliau, kalau nggak salah pernah saya dengar beliau ini tentang namanya Ustadz yang akan menjadi MC. Ya, kita ini bukan siapa-siapa kok, yang justru senior ini yang jadi MC, Masya Allah. Tapi kita hargai. Sasaran saya bukan guru-guru kita, sasaran saya adalah para mu'alaf dan juga orang-orang yang sudah mulai ragu, sama seperti teman kita Marcel tadi. Ini namanya ya, Ustadz Ucu Najmuddin MPDI, Master Moderator. Ya Allah ya Karim. Yang hadir Ketua Bidang Dakwah PP Persis Kiai Haji Detrandes Uus M. Ruhiyat, Kiai Haji Dr. Teten Romli Komarudin, anggota Dewan Hisbah, Kiai Haji Bombom Sangkuriang Mingkondok Laubela, Profesor Dr. Kiai Haji Edis Cakuridi Polok. Banyak yang hadir teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Ya, doakan supaya kegiatan kita lancar. Jadi teman-teman yang ada di Bandung, siapapun ya boleh hadir. Yang Kristen juga boleh hadir. Yang ya kalau ada Kristen yang mau hadir, kemudian mau tanya jawab, silakan hadir. Nanti lapor ke panitia bahwa saya dari non Muslim ingin mendengarkan khutbah pendeta Bang Suma, gitu ya. Saya kira begitu sementara teman-teman sekalian. Mohon maaf saya belum bisa menaikkan. Insya Allah sebentar malam kita jumpa kembali. Tadi saya hanya mereaksi keadaan siapa penista agama. Namanya siapa tadi penista itu ya? Yesus sama dengan Allah penyelamat. Itu penistaan. Itu siapa tadi yang namanya tadi yang penista itu? Itu sudah menista itu karena dia mengatakan Yesus sama dengan Allah. Itu
Itu penistaan. Sama seperti ketika kita mengatakan Yesus sama dengan, misalnya Yesus sama dengan hal-hal yang bukan Yesus. Contoh misalnya Yesus sama dengan bom-bom, itu penistaan. Yesus sama dengan dewa. Yesus sama dengan kalau dewa kan memang betul, itu kan theos ya. Yesus sama dengan Hercules atau Yesus sama dengan Tarsan, itu penghinaan. Jadi ketika mereka menulis Yesus sama dengan Allah, itu penistaan, itu penghinaan. Nah itu saya naik tadi di sini untuk mereaksi aja, karena saya minta terus naik, tidak dinaikkan lagi teman-teman sekalian. Mohon maaf sahabat, kita harus tutup dulu karena saya ada kegiatan. Insya Allah sebentar malam kita akan jumpa kembali, tentu dengan tema yang menarik untuk memberikan edukasi sederhana, simple, akurat, tapi pesannya nyampe. Saya ingin tanya sama teman-teman sekalian, dari semalam saya mengangkat tema ini terkait dengan hidup kekal menurut Yesus. Apakah saya berlete-lete menjelaskan atau gimana? Menurut saudara, berlete-lete enggak saya menguraikan? Terkesan enggak saya itu menyembunyikan sesuatu kebenaran, tetapi saya membantah kebenaran itu agar nampak kelihatan Bang Suma secara pribadi dan secara Islam benar? Berlete-lete enggak? Atau sederhana dan gamblang? Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur alhamdulillah. Berarti kita tinggal menunggu teman-teman kita, Bang Hendy, syukran, teman kita kemudian untuk melembutkan hatinya, melembutkan jiwanya untuk menerima kebenaran apa yang kita sampaikan. Kalau di Al-Quran kan jelas, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas bagi kita itu sahabat-sahabat sekalian. Iman kita tidak goyah di situ. Nabi Isa adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah, diutus kemudian untuk diberikan ketetapan-ketetapan dan menjadi nabi bagi Bani Israel. Subhanallah, itulah iman kita. Ternyata itu adalah konsep hidup kekal dalam pengajaran Yesus. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Nah itu yang tadi malam tuh, yang apa, yang kayak Arab Badui pakai kopiah. Anta Zuma. Ditanya sedikit bahasa Arab, Khalil, saya tidak tahu, saya cuma tahu anta. Mampus. Dia mencoba kemudian menjelaskan satu-satunya Tuhan yang benar dan sekaligus Yesus yang diutus. Rusak, otaknya memang rusak. Dan terlalu banyak kemudian kadar apa yang dalam otaknya itu sampai segitu kali. Ya teman-teman, baiklah sahabatku, terima kasih banyak. Saya harus undur diri karena kegiatan kita juga sudah mepet ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Tolong di follow akun kita ini, di follow, tembuskan sampai 1 juta pengikut daripada Bang Zuma ini, sehingga setiap kita live ya diusahakan semua mata konsentrasi mendengarkan, menyimak apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah, dan teman-teman yang tadinya berencana untuk meninggalkan Islam itu kembali kuat akidahnya agar tidak kemudian meninggalkan agama Islam. Ingat sahabatku, satu manusia kita selamatkan dari api neraka, itu akan menyebabkan ribuan manusia mengikuti dia. Kenapa? Karena pada saat satu manusia kita syahadatkan mengenal Islam, maka keturunannya semuanya akan menjadi Islam insya-Allah. Satu manusia, satu loh. Nah kalau sahabat-sahabatku ini mendukung,
Ya, minimal typing, kasih dukungan, memfollow akun kita ini, membagikan kepada yang lain. Tap-tap layar katanya kan ya. Satu orang berarti bukan cuman kerjanya Bang Zuma, tapi kita kerja secara tim. Benar nggak? Kerja secara tim. Jadi kalau Anda kemudian turut andil dalam pergerakan apologet Islam Indonesia, mensyahadatkan orang, ada yang ingin syahadat, kita bantu. Ada yang ingin melakukan kegiatan prosesi pensyahadatan, butuh biaya, kita bantu. Satu manusia nih, kita syahadatkan demi Allah, ilmunya itu bermanfaat, keturunannya lagi. Kalau dia punya keturunan itu sampai kiamat berapanya? Kenapa kamu Islam? Ya, bapakku Islam, maka saya Islam. Saya kaji Islam, saya pelajari Islam, dan ternyata Islam betul. Cucunya lagi, dari cucu beranak cucu, wow, menyebar sampai banyak. Satu manusia bisa berbentuk satu negara. Gimana kalau 2? Gimana kalau 3? Gimana kalau 4? Sementara yang kita syahadatkan ini, oh sudah hampir kurang lebih 1000-an. Berkat kalian yang ada di YouTube. Yang ada di YouTube, cair YouTube. Saya beli cemilan, saya beli minuman, saya beli pakaian. Bermanfaat dari kalian. Saya bayar wifi, saya bayar listrik. Dari kalian loh itu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Boleh tanya nih sama Ketua Apologet Islam Indonesia. Boleh tanya kepada Bang Handi, Bang Kian Santang, semuanya. Kemana saya arahkan dana YouTube itu setiap bulan? Mereka tahu. Mereka tahu. Begitu juga teman-teman yang punya YouTube yang berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Mereka memberikan sumbangsi kepada kita Apologet Islam Indonesia ini dalam perjuangan. Masya Allah. Semisal Lensa News TV, Mantepe, dan teman-teman krunya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Mereka itu mensuplai pergerakan Apologet Islam Indonesia. Masya Allah. Jadi kalau ada yang kita syahadatkan, ada yang kita ajari dia Islam, artinya mereka mendapat bagian. Begitu Anda memberikan sumbangsi kepada pergerakan ini, Anda mendapatkan bagian amal jariah. Begitu juga satu orang murtad, tanpa ada kepedulian dari kita, keturunannya lahir menjadi oten semua atau non muslim semuanya, ya bisa jadi kita jadi berdosa kalau kita biarkan. Oleh karena itu, ya ayo dukung kita, dukung pergerakan Apologet Islam Indonesia. Follow. Besok hari Anda kemudian mendapatkan satu masalah, Anda akan dimudahkan dengan mempermudah kemudian urusan orang-orang yang punya urusan demi agama. Memudahkan urusan orang yang berjuang di jalan Allah, itu akan membuka kemudian tabir rezeki yang selama ini mungkin kita agak sulit. Penyakit yang selama ini mungkin kita alami. Insya Allah, bukan cuma Bang Zuma ya, siapapun, memudahkan jalan perjuangan orang-orang berjuang di jalan Allah, itu akan memudahkan hidup antum. Yakini saya dengan percaya ucapan saya itu. Kalau Anda kemudian memudahkan langkah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tapi yang betul-betul ya, bukan yang munafik. Ada juga yang memanfaatkan situasi tuh. Pakai seperti ustaz, jangan yang kayak gitu ya. Wallahu alam bisawab, kita serahkan kepada Allah. Seperti itu sahabatku, sekali lagi di follow lagi akun kita ini YouTube Zulkifli M. Abbas, itu di follow supaya berkembang, di subscribe supaya berkembang terus channelnya, supaya banyak orang yang bisa mendengarkan tentang dialog ini, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Satu jiwa kita selamatkan akan menyelamatkan ribuan jiwa setelahnya, yaitu keturunan-keturunannya. Saya kira begitu. Terima kasih atas kesempatan yang diluangkan untuk menyimak diskusi ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu, diberkati dalam hidup, dimudahkan seluruh urusan kita yang baik, urusan dunia, urusan akhirat.
dan semua doa-doa kita yang baik, doa kehidupan kita di dunia dan di akhirat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku HK yang ada di YouTube, Masya Allah, luar biasa antum. Keren, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sehat, rezekinya bertambah. Saudara HK, Lope, love, namanya Love. Nama lengkapnya siapa beliau ini? Keren kali manusia saat ini ya. Masya Allah. Sekeren teman-teman yang ada di TikTok juga beliau. Masya Allah, luar biasa. Oke, baik teman-teman, kita jumpa lagi sebentar malam ya. Rindukan ilmu-ilmu, jauhkan semua hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Kita selalu berpositif thinking. Mudah-mudahan ke depannya agama kita semakin jaya, bangsa kita semakin jaya, Indonesia semakin utuh, toleransi semakin berjalan dengan baik. Teman-teman kita non-muslim seluruhnya mau menerima kita dalam menjelaskan kemudian ajaran Islam, dalam menjelaskan kemudian isi Bible mereka. Kalau mereka menganggap kita salah, mereka luruskan. Kalau menurut mereka kita keliru, mereka perbaiki. Kalau menurut kita itu adalah sebuah yang tertulis dalam Bible, di kitabnya mereka sendiri, maka itulah kebenaran itu yang tertuang di situ. Kalau kita salah tafsir, silakan mereka mentafsirkan sendiri dan membantah kita. Oke? Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Saya undur diri, teman-teman. YouTube kita tutup dulu.